Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa berada sebagaimana kita ada semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati masa-masa Prapaskah dan saat ini kita masuk ke dalam Minggu Sengsara dan beberapa waktu ke depan kita akan memperingati ibadah Jumat Agung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini, dan ibadah ini saya dasarkan dari ayat firman Tuhan, dari Mazmur 6 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menaikkan satu pujian, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku.
siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan, di dalam ibadah malam refleksi, ketika kami bisa berkumpul bersama walaupun secara online, kami mensyukuri anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah malam refleksi ini juga kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan bagi kami, akan siapa diri kami dahulu Tuhan. Kami dahulu adalah seteru salib Kristus. Kami dahulu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang binasa. Namun dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus kami. Engkau membawa kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam ibadah malam refleksi ini kami kembali terus mengingat akan kasih Tuhan bagi kami. Dan kami kembali bersyukur akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan bagi kami. Kami kembali bersyukur akan anugerah Tuhan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dan menjadikan kami orang-orang yang merdeka untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, kami bersyukur. Dan kiranya melalui ibadah malam ini, Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki momen Jumat Agung tahun ini. Meskipun tahun ini memang kita tidak bisa bersama-sama boleh menikmati ibadah secara langsung di gereja. Namun biarlah ketika kita memasuki momen Jumat Agung ini, kita rindu Tuhan boleh kembali berbicara kepada kita. Tuhan kembali boleh mengarahkan hati kita kepada Dia. Mari sama-sama kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami kembali merenungkan hidup kami di hadapan Tuhan. Khususnya Tuhan, di masa-masa kami akan memasuki momen Jumat Agung ini. Biarlah tidak satu orang pun di antara kami Tuhan, yang kami tidak merasakan Tuhan berbicara kepada kami. Khususnya melalui ibadah refleksi, yang kami akan bersama-sama jalani bersama dengan Tuhan. Mohon Tuhan memakai momen ini untuk berbicara kepada kami, kembali mengarahkan hidup kami, hati kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami yang jauh daripada Tuhan boleh kembali dekat kepada Tuhan. Sehingga kami yang masih terus hidup dalam dosa, kami boleh meninggalkan dosa kami. Dan kami boleh kembali memandang salib Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 6 ayat 1 sampai 3. Mazmur 6 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saudaraku dikasih Tuhan, pernahkah kita ketika kita berbuat dosa atau kesalahan, namun kita tidak merasa bersalah dan hati kita pun tidak gelisah? Saudaraku, jikalau itu yang pernah kita alami, waspadalah. Jika saat ini kita mengalami kondisi seperti ini, sesungguhnya saudaraku, kita ada orang-orang yang sudah kehilangan kepekaan akan dosa dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, lebih parah lagi saudara, jikalau sesudah berbuat dosa, tetapi tidak merasa berdosa, dan kita tetap merasa dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya setelah berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa, tapi kita tetap bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Saudaraku, seorang anak Tuhan yang kehilangan kepekaan akan dosa akan membuat dia, saudaraku, kehilangan hati yang hancur terhadap dosanya. Sehingga saudaraku, kalau kita perhatikan saudaraku, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memelihara hati kita untuk memiliki hati yang peka terhadap dosa. Lebih baik kita hidup dalam kegelisahan, karena kita tahu bahwa kita telah berdosa, daripada kita hidup di dalam ketenangan, padahal hakikatnya kita berlumuran dengan dosa. Kepekaan akan dosa akan membawa kita kepada hati yang hancur karena dosa. Hati yang hancur karena dosa
akan membawa saudara dan saya kepada pertobatan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kepekaan dosa. Kepekaan dosa akan menghantar saudara memiliki hati yang hancur karena dosa. Demikian hati yang hancur karena dosa akan membawa kita kepada pertobatan. Saudaraku, Daud pernah hancur hatinya karena dosa-dosanya. Karena bagaimana Daud berkata bahwa karena dosa-dosanya itu membangkitkan murka Allah kepadanya. Dalam Mazmur 6 ayat 2, Daud berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu." Saudaraku, sesungguhnya siapakah orang yang berseru, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu"? Saudaraku, bukankah ini adalah seruan Daud, saudaraku? Seruan seorang Daud yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Tapi saudaraku, bagaimana mungkin seorang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, dia berseru kepada Tuhan, "Janganlah menghukum aku, janganlah menghajar aku." Saudaraku, jikalau orang yang berseru, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku, ya Tuhan, janganlah menghajar aku," jikalau orang yang berseru adalah Ratu Izebel yang terkena karena kejahatannya itu wajar, saudaraku. Jika orang yang berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghajar aku, jangan menghukum aku," jika yang berseru itu adalah Raja Ahab yang terkena raja yang jahat, itu wajar, saudaraku. Tapi saudaraku, jikalau yang berseru adalah Daud, jika yang berseru adalah Daud, seorang yang dikenal dan disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, bagaimana mungkin seorang yang berkenan di hati Allah, dia ada orang juga yang dihajar dan dihukum oleh Allah, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, kok bisa seorang yang disebut berkenan di hati Allah, tapi dia dihajar oleh Allah? Kok bisa seorang yang disebut berkenan di hati Allah, tapi dihukum oleh Allah? Saudaraku, jikalau Allah menghukum Daud, jikalau Allah menghukum Daud, orang yang berkenan di hatinya, kenapa, saudaraku? Kita susah untuk terima. Tapi jikalau Allah menghukum Raja Ahab yang terkenal kejahatannya, kita dengan gampang bisa terima. Jikalau Allah menghukum Ratu Izebel, itu wajar, saudaraku. Tapi jikalau Allah menghukum orang yang disebut berkenan kepadanya, mengapa Allah menghukum dia? Saudara, di sini kita melihat bahwa ada satu relasi yang sebenarnya kita harus perhatikan di sini. Bahwa ketika Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, saudaraku? Saudaraku, apakah Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah karena Daud ada satu-satunya orang yang berani membunuh Goliat? Apakah Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah karena Daud ada seorang raja yang tidak egois, yang ketika dia melihat istananya megah, dia ingin membangun bait Allah? Apakah Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah karena Daud ada seorang yang sukses ketika dia menjadi raja? Saudaraku, saya percaya bahwa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah bukan karena dia satu-satunya orang yang berani membunuh Goliat. Saya percaya Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah bukan karena Daud ada seorang yang ingin membangun bait Allah. Saya percaya Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah bukan karena Daud adalah raja yang sukses itu. Tapi saudaraku, pertanyaannya, apa yang membuat Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah? Saudaraku, saya percaya bahwa jawaban pertanyaan saudaraku pasti ada hubungannya dengan ketika Daud berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu,
Saya percaya jawaban buat Daud sebagai orang yang berkenan di hati Allah itu jawabannya ada dalam ayat yang kita baca tadi. Ya Tuhan, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Saudaraku, dari ayat ini kita melihat saudaraku bahwa sesungguhnya ketika Daud berseru kepada Tuhan, itu ada satu seruan saudaraku di mana Daud menyadari bahwa sesungguhnya dia orang yang berdosa di mata Tuhan. Itu adalah satu seruan seorang yang memiliki kepekaan dosanya, yang melihat dosanya itu ada dosa yang membangkitkan amarah Tuhan. Itu adalah seruan seorang yang hatinya hancur karena dosanya itu sudah merusak relasinya dengan Allah, sehingga Allah murka kepada dia. Jadi saudaraku, Daud ketika berseru kepada Tuhan, memang ketika dia berseru, janganlah menghajar aku, janganlah menghukum aku. Memang secara eksplisit pada ayat ini tidak disebutkan dosa. Tapi sesungguhnya saudaraku, perikop ini adalah satu bagian dari pengakuan dosa yang menghantar kita semua untuk memasuki momen Jumat Agung. Saudaraku, ketika Daud berseru, sesungguhnya itu satu seruan, satu kesadaran, satu kepekaan, satu hati yang hancur, bahwa dosanya itu telah melukai hati Tuhan dan membangkitkan murka Tuhan. Saudaraku, kalau Daud saja yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, saudara, dia bisa kembali melihat betapa berdosanya dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudaraku kasih Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari betapa masih ada akar dosa dalam hati kita. Saudaraku, semakin kita hidup kudus, semakin kita menyadari betapa tidak kudusnya hati kita. Semakin kita dewasa rohani, saudara, semakin kita mengenali akan kelicikan hati kita. Jadi saudaraku, semakin kita dewasa rohani, semakin kita bertumbuh, semakin kita hidup kudus, semuanya itu tidak akan pernah jangan pernah membawa saudara dan saya, membuat kita melihat di kita ada seorang yang benar, dan kita kehilangan kepekaan akan dosa kita. Saudaraku, jangan sampai saudara, status kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai status kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang sudah sekian lama beribadah, sekian lama kita sudah melayani Tuhan, sekian lama kita juga sudah hidup menjadi anak Tuhan. Jangan sampai semua itu membuat kita kehilangan kepekaan akan dosa kita. Sesungguhnya saudaraku, bagi Tuhan saudara, sesungguhnya menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Sekali lagi saudaraku, saya ulangi. Menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, seringkali kita berusaha untuk membuat Tuhan itu terkesan kepada kita dengan apa? Kita sering ingin membuat Tuhan terkesan dengan kita, dengan perbuatan baik kita, dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Ternyata sesungguhnya Tuhan lebih terkesan pada saudara jikalau saudara menyadari siapa diri kita di hadapan Dia daripada apa yang kita lakukan bagi Dia. Saudaraku, Daud berkenan di hati Tuhan bukan karena popularitasnya. Daud berkenan di hati Tuhan bukan karena jabatannya. Daud berkenan di hati Tuhan bukan karena apa yang dilakukan bagi Tuhan. Tapi Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud ada seorang yang memiliki hati yang hancur terhadap dosanya.
Ketika Daud berseru, janganlah, sampai 2 kali, saudaraku. Bukan berarti, saudaraku, Daud merasa bahwa dia itu tidak berdosa, sehingga Tuhan jangan menghukum dia. Tapi ketika Daud berseru, janganlah menghukum dia, janganlah menghajar dia, sampai 2 kali dia berkata demikian, Daud melihat bahwa dirinya itu ada orang yang layak untuk dihukum Tuhan. Daud melihat bahwa dirinya ada orang yang pantas karena dosanya untuk dihukum Tuhan. Tapi yang dia minta adalah belas kasihan Tuhan untuk mengasihani dia, untuk tidak menghukum dia di dalam kemarahan Tuhan, untuk membinasakan dia. So itu seruan daripada seorang pendosa yang kembali memohon belas kasihan kepada Allah untuk kembali boleh, saudaraku, mengasihani dirinya yang berdosa. Saudara, kapan saudara terakhir berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk dosa saudara dan saya? Kapan terakhir saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan kasihani aku orang berdosa ini? Kapan saudara? So di dalam keburkaan Tuhan, kita juga melihat bahwa sesungguhnya di situ juga ada belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk orang-orang berdosa yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya itu datang pada Tuhan. Selaku dunia ini saat ini kehilangan akan kepekaan, akan sensitivitas dosa itu. Dunia kehilangan. Selaku jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, kita begitu peka akan dosa orang lain, tapi kita begitu tertutup akan dosa sendiri. Yang Tuhan inginkan kita adalah memiliki kepekaan yang besar akan dosa kita di hadapan Dia. Sehingga demikian itu akan membawa kita kepada hati yang hancur. Karena apa, saudaraku? Karena dosa kita. Saudaraku, tidak ada pertobatan tanpa kepekaan akan dosa. Tidak akan ada pertobatan tanpa hati yang hancur karena dosa. Tidak akan ada hati yang hancur karena dosa tanpa ada kepekaan akan dosa. Mari saudaraku kita kembali merenungkan. Apakah kita saat ini ada orang yang peka akan dosa kita? Hal apa yang ingin kita membuat Allah terkesan dalam kehidupan kita? Kita selama ini berusaha berbuat ini, berbuat itu supaya Allah terkesan pada saudara dan saya. Tapi saudaraku, yang lebih penting bagi Allah adalah apa? Apakah kita terkesan kepada Dia? Apakah kita terkesan pada Allah yang di dalam belas kasihannya mengasihi saudara orang berdosa itu? Saudara, saatnya di momen Jumat Agung ini kita datang kepada Dia dan kita mau berkata, Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku meninggalkan dosa-dosaku. Aku tidak ingin hidup dalam dosa. Tapi aku meninggalkan dosa itu. Saudaraku, suatu kali saudara, waktu masuk dalam mobil, saya itu mencium ada satu bau yang tidak enak. Saudara, kalau kita masih punya penciuman yang baik, kita bisa mencium bau busuk itu ada, saudara. Suatu waktu saya masuk mobil, saya mencium satu hari itu ada bau busuk di mobil itu. Tapi saudaraku, saya cari-cari di mana bau busuknya itu. Tapi tidak ketemu, saudara. Tapi bau busuk itu ada. Tapi tidak ketemu masalahnya. Saudaraku, saya terus cari-cari. Dan saya bongkar semua barang-barang di mobil itu, termasuk tas-tas yang ada. Dan betapa kagetnya saya, saudara. Ketika saya menemukan ada sebuah tas. Dan saya mencium baunya dari tas itu rupanya. Dan saudara tahu apa isinya, saudaraku, tas yang bau itu?
So saya buka tas itu. Dan saya kaget, saudaraku. Di tas itu ada telur busuk. Ada telur yang sudah direbus, tidak dimakan berhari-hari, dan sudah menimbulkan bau busuk. Disitulah, dan tas itulah yang menimbulkan bau busuk sehingga membuat seluruh mobil itu bau busuk. Saudara, bau busuk ini harus kita buang, saudara, dari kehidupan kita. Bau busuk di dalam tas ini, telur busuk yang di dalam tas ini, saudara, harus dikeluarkan dari mobil itu supaya mobil itu tidak bau. Tapi masalahnya, saudaraku, seringkali kita kehilangan penciuman kita untuk bau busuk, akan telur-telur busuk dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan-jangan kita masih memelihara telur-telur busuk itu dalam hati kita. Jangan-jangan kita masih memelihara, saudara, telur-telur busuk itu dalam dosa kita. Jangan-jangan kita masih memelihara telur-telur busuk itu. Dan kita masih menyimpannya, saudaraku. Dan kita masih berusaha menutupinya, saudaraku. Dan kita tidak mau membuang telur-telur busuk itu dalam kehidupan kita. Saudara, sampai kapan kita akan membiarkan telur-telur busuk itu terus ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Sampai kapan saudara akan terus memelihara, menyimpan telur-telur busuk itu dalam hati saudara? Mungkin itu karena kebencian, mungkin itu kepahitan, mungkin itu karena banyak dosa-dosa yang lain saudara simpan sebagai telur-telur busuk dalam kehidupan saudara. Dan saudara pelihara, saudara tidak melepaskan semuanya itu. Sampai kapan, saudara? Saudara, lepaskanlah. Buanglah semua telur-telur busuk itu dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup saudara tidak dipenuhi dengan telur-telur busuk yang akan membuat aroma yang tidak sedap dalam kehidupan saudara dan saya. So biarlah ketika kita masih momen Jumat Agung ini, saudara, kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan? Kalau dengan lantang kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, demikian kita juga masih lantang. Dengan gagah hidup dalam dosa kita. Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan suara yang merdu di gereja, sementara dengan suara yang lantang kita membenci orang, kita berkata-kata yang tidak benar kepada orang. Bagaimana kita bisa berdiri dengan gagah di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, jikalau kita masih dengan gagah hidup dalam dosa? Bagaimana, saudara? Yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita kembali berkata kepada Dia, Tuhan, ini aku. Aku mau buang telur-telur busuk itu dalam hidupku, Tuhan. Aku hanya mau Tuhan mencium aroma yang wangi di dalam hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah hidup kami. Ampunilah kami, Tuhan. Jikalau berulang-ulang kali, Tuhan, Engkau berusaha berbicara kepada kami. Engkau berusaha mengingatkan kami. Engkau berusaha menegur kami. Agar kami tidak hidup di dalam dosa kami. Namun Tuhan, kami seringkali mengeraskan hati kami. Kami lebih suka mengikuti kemauan kami. Kami lebih suka mengikuti nafsu kami. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak ingin menyimpan telur-telur busuk itu dalam hidup kami. Tolong kami, Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus.
Tuhan, buanglah telur-telur busuk itu dalam kehidupan kami. Sehingga yang ada adalah Tuhan melihat ada aroma yang wangi di dalam hati kami semua. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa kami hanya orang berdosa yang oleh belas kasihan Tuhan kami diampuni oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan, dan bagi setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ada berita anugerah bagi setiap kita yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah.